Aturan baru. Debt collector bisa dipidanakan jika berani menarik kendaraan nasabah dengan cara paksa dan intimidasi, apalagi dengan cara kekerasan, atau menarik di jalanan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku, apalagi tanpa adanya surat putusan pengadilan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Di video kali ini kita akan membahas mengenai peraturan baru yang mengatur tentang penarikan kendaraan yang kreditnya menunggak, yang mengakibatkan mobil atau motornya mau ditarik oleh leasing dengan memakai jasa debt collector. Tapi sebelumnya, sebelum kita lanjut, mohon didukung channel ini supaya semakin berkembang dan semakin bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan informasi-informasi seperti ini. Dukung dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan share video ini. Dan untuk Anda yang butuh informasi tentang cara, trik, dan metode jitu untuk membuat video-video yang menarik, konten-konten viral yang akan mendatangkan banyak viewers, like, komen, dan followers ke akun media sosial Anda, atau kalian yang ingin mengembangkan penjualan produk atau bisnis di internet atau di media sosial, silahkan cek link series di bawah ini atau cek video-video yang ada di bio saya yang saya sematkan di bio akun ini. Baik, kita lanjut pembahasan kita mengenai aturan baru tentang leasing dan debt collector. Sebagai pemilik kendaraan, tentu Anda tidak mau motor atau mobilnya yang Anda kredit asal main tarik saja oleh pihak debt collector maupun perusahaan pembiayaannya. Apalagi angsurannya sudah berjalan, sudah terbayar sekian angsuran. Terlebih lagi yang angsurannya sudah berjalan lebih dari setengah tenor, sudah terbayar lebih dari setengah dari seluruh angsuran yang ada. Bahkan ada yang sudah hampir lunas pun bisa ditarik. Tinggal sisa beberapa kali angsuran lagi. Tapi karena kondisi dan situasi ekonomi yang tidak mendukung, sehingga angsuran pun jadi macet, bahkan tidak terbayar lagi. Yang tentunya hal ini akan membuat Anda jadi bingung, karena unitnya terancam ditarik oleh pihak debt collector atau perusahaan. Oleh karena itu, bagi Anda pemilik motor atau mobil yang sedang mengkredit unit kendaraan, tidak ada salahnya untuk mengetahui dan memahami peraturan baru ini demi menghindari penarikan unit dari para debt collector. Sebab Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan bahwa pihak leasing atau debt collector tak boleh menyita kendaraan nasabah secara sembarangan meskipun ia gagal membayar kewajibannya, meskipun ia menunggak, meskipun angsurannya tidak terbayarkan untuk sekian waktu. Aturan ini tertuang dalam putusan MK nomor 18/PUU-17/Romawi-2019 yang dirilis per 6 Januari 2020 yang isinya kira-kira begini. Dapat dipahami bahwa dalam kondisi tertentu, titel eksekutorial tidaklah dapat dilaksanakan secara serta-merta kecuali telah dimintakan penetapan eksekusi kepada pengadilan, yang artinya penarikan unit tidak boleh dilakukan oleh pihak debt collector atau leasing jika tidak adanya bukti surat penetapan atau keputusan dari pengadilan. Maka dengan diterbitkannya putusan ini oleh MK, dengan secara otomatis aturan baru ini menggugurkan aturan yang sebelumnya yang memperbolehkan leasing mengeksekusi atau menarik kendaraan atau bertindak sendiri tanpa meminta putusan pengadilan untuk menarik objek jaminan fidusia yang kreditnya macet atau tertunggak. Adapun aturan terbaru yang dimaksud tertera pada amar putusan nomor 2 yang ditandatangani oleh Ketua MK, yang mana inti dari bunyi putusan tersebut adalah menyatakan jika pasal 15 ayat 2 Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Kemudian disebutkan juga terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cindera janji, wan prestasi, dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusianya. Debitur tidak mau atau tidak dengan kesadaran sendiri menyerahkan objek atau mobil atau motornya kepada pihak pembiayaan. Yang artinya, segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jadi, jika debitur atau nasabahnya merasa keberatan kendaraannya diambil meskipun telah terjadi wan prestasi atau cicilannya menunggak atau gagal bayar, artinya si nasabahnya tidak mau menyerahkan sendiri mobil atau motornya tanpa paksaan atau tanpa intimidasi dari pihak manapun. Dengan tidak adanya paksaan, maka pihak leasing tidak boleh mengambil secara paksa objek jaminannya seperti yang selama ini sering terjadi di lapangan. Maka dengan adanya putusan baru ini, leasing atau debt collector hanya boleh mengambil kendaraan yang menunggak apabila sudah ada keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Sementara pada aturan sebelumnya tertuang dalam ketentuan pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, dalam ayat 2 disebutkan, sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sementara ayat 3 menyatakan apabila debitur cedera janji, penerima fidusia yaitu leasingnya atau pembiayaannya atau banknya mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Dengan kata lain, kreditur atau pihak leasing boleh menarik langsung kendaraan apabila debitur wan prestasi, cedera janji atau ingkar janji atau gagal bayar atau menunggak. Dengan adanya aturan lama ini, hal ini telah berdampak pada berkembangnya profesi debt collector yang menarik mobil atau motor kredit yang gagal dilunasi. Dan hal ini cukup meresahkan dan menciptakan kegaduhan di masyarakat. Karena para debt collector ini selalu melakukan penarikan dengan cara-cara yang tidak semestinya, yang tidak sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku di negara ini. Bahkan sering sekali mereka melakukan cara-cara intimidasi dan pemaksaan atau bahkan kekerasan serta pengancaman, bahkan ada yang sampai masuk ke ranah hukum yang berakhir pidana. Sehingga hal ini mengakibatkan keresahan atau kegaduhan di masyarakat. Oleh sebab itu, ketentuan baru MK ini membatalkan aturan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tadi. Jadi, dengan adanya peraturan baru ini, maka bisa dipastikan bahwa debt collector tidak boleh lagi menarik kendaraan konsumen tanpa adanya putusan dari pengadilan seperti selama ini yang sering mereka lakukan, yang sering mereka praktekkan oleh para debt collector tersebut. Jadi dengan demikian, jika ada debt collector yang masih berani menarik kendaraan konsumen yang gagal bayar, apalagi dengan cara-cara kekerasan atau pemaksaan, berarti debt collectornya bisa dilaporkan karena telah melakukan penarikan unit dengan semena-mena, di mana hal itu bisa dikategorikan perampasan dan bisa dilaporkan sebagai perbuatan melanggar hukum dan bisa dipidanakan karena mereka telah melakukan eksekusi penarikan unit tanpa adanya dasar hukum, yaitu putusan penetapan dari pengadilan. Demikian informasi seputar dunia pembiayaan yang bisa saya sampaikan di sesi kali ini, khususnya dasar hukum penarikan unit kendaraan oleh debt collector. Sampai ketemu di sesi video berikutnya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi para teman-teman, sahabat, dan para subscriber serta pemirsa sekalian dan dapat menambah pengetahuan Anda tentang pemahaman hukum mengenai leasing, pembiayaan, perbankan, dan lain-lain mengenai keuangan. Semoga bermanfaat dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.